nggak jauh-jauh dari literasi. Begitu ya. Budia, apa yang kita bahas hari ini yaitu tentang obrolan tentang minat baca. Iya. Oke. Bagaimana kondisi minat baca di sekolah kita? Kondisi minat baca di sekolah kita kalau dari fakta yang ada masih menurut saya masih rendah, masih minim gitu. Tapi berdasarkan rapor pendidikan atau berdasarkan hasil asesmen para siswa setiap tahunnya cenderung meningkat. Jadi mungkin sudah ada perbaikan atau sudah ada kemajuan lah untuk anak-anak. Cuman dalam faktanya berdasarkan jumlah minat anak-anak untuk membaca perpustakaan dan juga ketertarikan mereka dalam membaca itu masih gitu ya. Kemudian rencana apa yang akan Bu Ria lakukan untuk meningkatkan minat baca pada murid di sekolah kita? yang masih memotivasi. Karena anak-anak yang perlukan tuh motivasi itu bisa dari banyak contoh. Misalnya yang sudah terbukti saja ketika beberapa orang temannya sudah berhasil seperti menerbitkan buku atau menghasilkan karya, itu teman yang lain seakan ingin ikutan gitu. Loh, teman-temanku bisa, nanti aku pasti harus bisa juga kayak dia. Wah, teman-temanku keren sudah punya buku, aku juga harus bisa seperti dia. Jadi motivasi itu perlu penting gitu menurut saya. Kemudian mendorong minat bacanya, jadi menyediakan fasilitas, menyediakan media itu juga harus dilakukan karena ketika mereka punya keinginan yang kuat, keinginan yang tinggi, tapi kita tidak dukung dengan adanya fasilitas, tidak adanya media yang baik juga tidak mungkin kan begitu. Iya. Aksi nyatanya gitu, mungkin ada sebuah program gitu. Sejauh ini program yang ingin saya lakukan atau yang ditargetkan yaitu satu kelas satu buku itu karena kalau secara keseluruhan kita sudah pernah punya. Jadi ketika perwakilan siswa yang kita anggap mampu, kita ajak, kita motivasi untuk buat buku, kita sudah pernah. Kemudian satu sekolah, satu jenjang satu buku, kita sedang memproses, sudah jalan, kita tinggal proses untuk penerbitannya. Target saya berikutnya ya kalau bisa satu kelas satu buku, jadi agar mereka lebih punya kebanggaan. Ketika pelaksanaan satu jenjang satu buku itu gimana caranya? Apakah ada? Kemarin kita libatkan anggota tim literasi itu ya, kita libatkan anggota literasi. Jadi setiap tim masuk ke kelas. Jadi yang sekiranya wali kelasnya atau pengampu kelasnya bukan merupakan guru bahasa atau bukan guru bahasa, diantaranya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, maka kami libatkan tim literasi yang lain untuk membimbing siswanya. Jadi mereka yang membimbing siswa, akhirnya sehingga siswa bisa menciptakan satu karya. Nah dari karya itu, karena kemarin satu jenjang satu buku, kalau keseluruhan siswa sebanyak 200 sekian siswa itu masih tidak memenuhi kriteria, maksudnya terlalu banyak. Jadi untuk dibuat satu buku itu terlalu banyak. Jadi kemarin kita masih seleksi, melaksanakan proses seleksi. Di antara sekian banyak karya yang masuk, kita seleksi mana yang layak dan mana yang tidak layak untuk masuk ke dalam buku. Masih seperti itu. Sementara target saya selanjutnya sudah tidak ada lagi seleksi. Jadi seluruh siswa kita anggap mampu, kita motivasi, kita ajak untuk membuat buku sehingga mereka sudah dipastikan bisa membuat karya, menciptakan sebuah karya yang nantinya jadi buku. Istilahnya kan kendalanya kemarin semua siswa belum memenuhi syarat istilahnya, makanya diambil perjanjian kan karena sudah ada pengalaman, paling tidak kan anak-anak sudah punya itu tadi pengalaman, kemarin karyaku seperti ini makanya aku tidak lolos. Jadi diharapkan setelah itu mereka bisa mengevaluasi dirinya sendiri dengan bantuan bapak ibu guru dan sebagainya. Kamu kurang karena kamu tidak memenuhi syarat ini, maksudnya jumlah paragrafnya atau misalnya ceritanya tidak koheren, teksnya tidak koheren, tidak padu dan sebagainya. Nah dari segi itu mereka bisa memperbaiki diri seperti itu. Untuk karya yang selanjutnya yang kita targetkan satu kelas satu karya itu mereka bisa memenuhi. Keren sekali. Semoga sukses. Kita
nanti materi pertama saya adalah teks narasi, cerpen khususnya. Jadi selama proses pembelajaran ini nantinya saya akan bantu anak-anak untuk saya pandu untuk bisa menghasilkan karya. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan ke anak-anak bahwa komponen dari cerita itu apa saja. Cerita harus punya tema, cerita harus punya tokoh, punya alur dan sebagainya yang saya sudah jelaskan. Anak-anak sudah membentuk kelompok, mereka sudah paham dengan adanya presentasi dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita mulai berproses. Nah, berproses ini yang biasanya itu tidak pernah sama hasilnya. Ada kalanya yang beberapa siswa satu pertemuan saja cukup, cerita sudah jadi, pertemuan berikutnya sudah tinggal editing atau tinggal revisi dan sebagainya. Mungkin sebagian anak yang lain malah mungkin masih kesusahan untuk memikirkan ide dan sebagainya. Jadi ya nantinya kalau memang ingin diobservasi perbedaan hasil itu pasti ada. Besok ya kita ketemu lagi. Siap. Ya, terima kasih Bu Ria. Sama-sama Bu. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendampingi Buya sebagai observasi dalam kegiatan literasi. Mengikuti pembelajarannya dengan baik, saya mohon izin untuk duduk di sebelah sana, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Buya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Abdul sehat? Alhamdulillah sehat sih Bu. Ya, lumayan. Gimana tadi? Hari ini kita sekarang ada pasca observasi. Kalau tadi kan proses observasi, sekarang ada pasca observasi. Tadi kan saya sudah mengobservasi Buya di kelas 9B ya. Ya. Kegiatan tadi adalah kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi di dalamnya sudah masuk dalam kegiatan literasi. Gimana tadi prosesnya? Hari ini pembelajaran saya sesuai dengan rencana pembelajaran di modul ajar dan juga yang disepakati oleh MTMPS bahwa hari ini materi untuk kelas 9 yang pertama itu adalah narasi, tapi fokusnya pada teks cerpen gitu Bu. Dan hasil akhir dari teks cerpen itu anak-anak diminta untuk membuat menulis cerpen. Tidak jauh-jauh temanya karena kalau kita ambil tema yang terlalu luas, khawatirnya kan anak-anak malah bingung dan sebagainya. Jadi saya sepakati bersama guru yang lain itu temanya ya seputar kehidupannya anak-anak sehari-hari, bisa di sekolah, bisa di rumah dan sebagainya. Kemudian prosesnya tidak terjadi dalam satu hari saja, jadi mungkin jika tidak selesai ya seperti tadi Ya. bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, yang saya tangkap tadi memang temanya itu berbeda-beda. Ya. Ini yang dinamakan istilahnya diferensiasi. Kira-kira tadi ada kendala nggak dalam proses pembelajaran untuk literasi tadi? Kalau kendala pasti ada karena kan kemampuan setiap anak itu tidak sama. Jadi tidak semua anak di 9B mempunyai standar kecerdasan yang sama, kemudian tingkat literasi yang sama, tidak. Jadi ada kalanya dia pintar tapi kurang berliterasi dan sebagainya. Jadi secara umum tadi sekitar 40% siswa sudah bisa menyelesaikan, tapi sisanya mereka masih ada yang baru setengah, bahkan masih ada yang baru menulis judulnya saja, mereka belum punya ide untuk mau menulis apa gitu. Kendalanya pasti sekitar itu. Jadi mereka yang pertama pasti mereka kesulitan untuk mendapatkan ide gitu, karena idenya saya bebaskan. Mungkin kalau ide tersebut saya kerucutkan, mungkin mereka sudah lebih bisa untuk berpikir untuk ceritanya apa. Untuk mengatasi kendala tadi kira-kira ada kegiatan apa lagi gitu yang bisa mengatasi kendalanya? Sejauh ini karena kan kendala rendahnya literasi itu pasti tidak mungkin tidak diingkari. Alasan utamanya karena rendahnya minat baca kan ya buat ini, karena anak-anak zaman sekarang itu minat bacanya sudah menurun. Mereka banyak lebih senang main handphone daripada ke perpustakaan, baca buku atau sebagainya. Jadi anak-anak ketika jam kosong atau jam
bermain handphone dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan rendahnya minat baca. Jadi kalau apa yang harus diatasi, kita mulai menggalakkan lagi kebiasaan literasi gitu. Jadi membiasakan literasi. Kalau di sekolah ada di hari Senin, hari Jumat, dan hari Sabtu. Jadi menurut kami dengan memberikan alokasi waktu 3 hari dalam 1 minggu itu menurut kami cukup gitu. Entah itu berupa anak-anak membaca teks dari buku yang mereka bawa, yang mereka sukai, atau yang kita sediakan dari perpustakaan kerjasama dengan pihak perpustakaan gitu. Itu berarti kegiatan literasi yang ada di hari Senin dan itu berarti kan ada seperti rencana tindak lanjut ke depan. Pasti ada. Ya. Kira-kira selain itu ada tambahan lagi ya Pak? Misalnya mewujudkan sesuatu yang bisa membangkitkan Ya, anak-anak. goal kita istilahnya untuk memotivasi gitu. Sebenarnya kalau motivasi kita ke siswa itu dalam bentuk karya, Bu. Jadi untuk menyemangati mereka itu kita buat karya-karya mereka, hasil belajar mereka, kita itu membuat cerpen, membuat teks apapun, kita bentuk jadi sebuah buku gitu kan. Sebelumnya teman-temannya sudah beberapa orang terpilih karyanya. Kalau yang lalu tidak semua siswa itu terpilih menjadi kumpulan cerpen, kumpulan esai dan sebagainya. Karena untuk pembelajaran kali ini harapan saya dari hasil karya pembelajaran anak-anak itu mereka bisa menciptakan buku yang itu milik mereka. Jadi ketika mereka membaca, mereka dengan rasa kebanggaan. Wah, iya betul. Wah, nama saya di dalam buku. Wah, saya seorang penulis. Nah, harapan kami dengan strategi tersebut anak-anak bisa termotivasi. Wah, saya ternyata bisa menulis. Wah, saya tidak boleh malas menulis lagi. Begitu harapannya. Cuman ya seperti tadi yang saya katakan di awal, ini tidak mungkin berjalan dalam jangka waktu yang pendek. Dalam prosesnya, dalam pengolahan dan sebagainya juga tidak mungkin dalam satu waktu harus selesai. Bagus sekali rencana kedepannya, semoga berhasil sesuai dengan harapan. Istilahnya kalau kemarin kan hanya di perpustakaan kan hanya beberapa anak gitu ya yang punya buku ini. Mungkin setiap anak satu kelas bisanya satu gitu ya. Nah, kan jadi bangga. Terima kasih waktunya Bu Lia. Sama-sama Bu Alfu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.